Sebentar, Silakan saya... siapa yang membaca. Ya, Kita baca ya. silakan. Ya, Ya, oke. Lukas 13 ayat 31. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kami tidak mau. Sesungguhnya rumahku ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian Injil hari ini. Terpujilah Kristus. mari saudara sekalian kita melihat bacaan tadi dan kita cermati betapa tegarnya hati Yesus ketika dia mau datang ke Yerusalem. Yerusalem itu sebenarnya bukan kota yang hebat. Dia tidak ada tambang emas, tidak ada tambang batu bara, tidak ada tambang minyak atau apa. Tetapi Yerusalem itu akan selalu dibicarakan dari pertama didirikan sampai nanti kiamat. Kenapa? Karena di sana ada tiga agama yang sangat berdekatan. Yahudi, di sana ada tembok ratapan, yaitu tembok ratapan, dan di sana Bait Allah, dan satu adalah Yesus karena mati di sana. Lalu Islam adalah itu tempat Isra Mi'raj, di mana itu ada kota ketiga, kota yang diyakini oleh Islam, kota yang sangat dihormati selain Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Maka dia akan diperebutkan. Orang yang memenangkan negara yang memenangkan bisa merebut Yerusalem, itulah yang dia menguasai. Dan itu tidak gampang, padahal ini adalah kota perdamaian. Yang menarik bahwa di sana bukan hanya untuk pemerintahan politik, tetapi juga ada Bait Allah. Bait Allah di mana tempat tinggal Allah. Tempat tinggal Allah yang selalu harus dihormati, yang akan mendapatkan orang merasa damai ketika dia bertemu Allah. Bait Allah itu juga untuk zaman sekarang ada kita sendiri, yaitu di mana kita bisa bertemu Allah dalam diri kita. Nah, ketika Yesus ke Yerusalem, maka banyak orang Farisi mengatakan, kamu nggak usah ke Yerusalem, kamu akan dibunuh loh. Ingat, nabi-nabi mati di sana itu dibunuh secara keji. Ada Nabi Yeremia, Yesaya, Nabi Zakaria, Nabi Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya, dan kamu ingat bahwa itu sangat mengerikan, akan disiksa. Tapi Yesus mempunyai tujuan. Saya akan melaksanakan perintah Tuhan. Dan itulah karya keselamatan Kristus. Dia tidak takut godaan-godaan, tidak takut orang mengatakan bahwa jangan pergi sana. Itu godaan setan semua. Maka Yesus mengalahkan itu semua. Dia akan tetap memberi mukjizat, akan mengusir setan, mengusir semua godaan itu, dan dia juga akan menyembuhkan banyak orang. Ya. Dan itu tidak gampang. Yesus sedikit-sedikit datang mendekati Yerusalem. Dan orang Farisi mengatakan, jangan ke sana, kamu nanti akan bunuh. Udahlah, pulang aja. Itu seperti kalau kita, nggak usah ke gereja, ngapain hujan-hujan gini ke gereja. Udah, online aja, toh minggu depan masih ada. Kamu nggak usah ke gereja, toh hari ini ada arisan keluarga. Mendingan minggu depan aja masih ada gereja, ngapain. Dan itu godaan. Terus orang harus mengarahkan tujuan
untuk mempunyai tujuan. Hidup adalah harus mempunyai tujuan. Nah, itu yang dilakukan Yesus. Yerusalem sangat dihormati karena Yerusalem tempat di mana bait Allah ada. Saudara sekalian, kita merasa bahwa hidup itu harus punya tujuan yang jelas. Dan Allah, Tuhan mempunyai tujuan jelas. Dia akan mendekatkan manusia dengan Allah. Dia akan mengatakan bahwa Allah adalah sang juru selamat. Tapi satu-satunya untuk mengatakan pengorbanannya bahwa dia harus mati disalib. Dan itu tidak gampang. Kengerian itu udah ada di benak dia. Tetapi kalau dia tergiur rayuan setan, bahwa dia mengatakan bahwa udah kamu nggak usah ke Yerusalem, kamu bisa enak-enak, bisa jadi guru yang hidupnya kaya di daerah, nggak usah masuk Yerusalem, itu juga udah bagus. Tetapi Yesus tetap, karena dia punya tujuan. Orang yang mempunyai tujuan seperti orang yang kita dicemplungkan di sebuah laut, di mana ada ombak besar, ombak kecil. Kadang-kadang kita merasa bimbang, ada masalah besar, ada masalah kecil, semua problematik ada di situ. Kadang ombak besar, kadang kita mempunyai masalah yang besar, kadang ombak kecil, riak-riak kecil, dan itu kita akan terombang-ambing di situ. Dan kita juga akan gampang tergoda oleh rayuan-rayuan setan. Ingat bahwa ombak tidak pernah akan membawa kita ke pantai, tetapi tujuan kita yang akan membawa kita ke pantai. Arahkanlah tujuan kita. Kalau kita sudah mempunyai arah tujuan kita dalam hidup ini, kita tahu bahwa kita akan sampai pada tujuan kita. Ombak hanya menghalangi kita untuk supaya kita tidak pernah sampai ke pantai. Nah, saudara sekalian, hidup manusia itu misteri. Tapi Tuhan Yesus mengatakan pada kita bahwa kalau kita mau tujuan kita jelas, maka kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Yesus selalu menyarankan kita selalu berdoa. Yesus selalu mencari tempat yang sepi, bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk popularitas. Pengikut dia udah begitu banyak, tapi dia tetap berdoa pada Tuhan. Dia cari taman Getsemani, dia cari tempat gunung, supaya pada saat dia pelayanan dan yang dicari bukan dirinya, tetapi Tuhanlah yang menjadi prioritas. Dan itu yang dilakukan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mempunyai tujuan, kalau kita mengalami kesusahan, kesulitan, mengalami godaan, gelombang kehidupan, maka ingat bahwa kita harus selalu berdoa, menyempatkan waktu untuk Tuhan, datang ke Tuhan untuk berdoa. Itu yang kita ingatkan. Yesus juga mengatakan bahwa ayo kamu datang kepadaku, aku seperti induk ayam yang melindungi anak-anak ayam. Meskipun banyak orang tidak mau datang, tetapi percayalah, kalau kita datang, Tuhan akan menyelamatkan kita. Bagaimana induk ayam itu terjadi? Induk ayam itu seperti ketika dia dikejar-kejar elang, maka anak-anak ayam akan selalu sembunyi di kepak induk ayam. Meskipun luka parah induknya, dia tetap akan bertahan karena dia ingin menyelamatkan anak-anak ayam itu. Sehingga anak-anak ayam itu supaya selamat karena ditutup oleh kepak sayapnya ayam. Maka Yesus juga seperti itu. Apapun yang terjadi, dia harus ke Yerusalem. Apapun yang terjadi, karena dia akan melindungi kita, karena Tuhan akan menyelamatkan kita dengan karya keselamatannya. Godaan setan selalu ada. Kalau kita dalam kehidupan masyarakat kita tidak tahan dan kita tidak punya tujuan, godaan itu akan menghancurkan kita, akan membuat kita terombang-ambing, akan membuat kita menjadi bermasalah, akan kita mengalami kesulitan untuk mengarahkan tujuan kita. Maka bacaan hari ini tepat sekali bagi kita bahwa kita diajak untuk selalu mengarahkan tujuan kita. Jangan pernah lihat ombaknya, jangan pernah lihat gelombang yang tinggi, tapi lihat tujuan hidup kita apa. Persoalan hidup kita bisa jadi sangat tinggi, sangat jauh, sangat bisa menghancurkan kita. Tapi kalau kita punya tujuan, kita arahkan tujuan kita, maka pasti akan sampai. Untuk mengarahkan tujuan, berarti kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Saudara sekalian, percayalah bahwa bait Allah untuk sekarang ini bukan di Israel, tapi bait Allah adalah hati kita sendiri. Di mana hati kita ini ada bait Allah, di mana kita bisa bertemu Allah di situ, di mana kita bisa percaya bahwa Allah
hadir kalau kita mendengarkan suara hati kita. Kita bisa ada dua cara. Kadang-kadang kita tergoda, udahlah nggak usah ini, itu suara setan. Tuhan telah mengalahkan setan. Maka kita juga harus belajar mendengarkan suara Tuhan supaya kita bisa mengalahkan setan. Maka saudara sekalian, marilah kita arahkan hidup kita kepada tujuan. Karena kita yakin bahwa karya keselamatan ada dalam diri kita. Devosi Faustina itu sangat penting. Devosi-devosi yang lain sangat penting karena itu hanya untuk mengingatkan arah tujuan kita yang jelas. Semakin jelas, semakin kita berdevosi, semakin iman kita semakin diteguhkan supaya arah tujuan hidup kita tidak gampang diombang-ambingkan masalah-masalah di dunia ini. Semoga renungan yang singkat ini akan bermanfaat bagi kita. Maaf lagi hujan deras di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Enang. Nah, sekarang kita akan mendengarkan BHSF yang dibawakan oleh Ibu Varia. Silakan Ibu Varia. Iya, baik. Terima kasih Pak Enang. Rasanya Pak Enang ini buru-buru tadi ngomongnya. Kayak mau dikejar apa gitu, cepet-cepet gitu. Kenapa sih Pak? Karena kalau nggak dengar itu karena hujannya deras. Oke, oke. Tapi kita semua nangkap apa yang di sharingan oleh Pak Enang ya. Kita mendapatkan pencerahan. Yang penting di sini adalah tujuan hidup kita itu apa. Nah, baik. Nah, saya menggarisbawahi tentang perilaku Yesus. Apa yang dilakukan Yesus sepanjang dia hidup, ya. Kita semua tahu kisah atau perjalanan Yesus ke dunia ini, ya. Sebelum sampai puncaknya dia harus ke Yerusalem, harus menyerahkan tubuh jiwa raganya digantung di kayu salib. Itu Yesus pergi dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk ngapain? Untuk menolong orang. Menolong orang, Yesus itu selalu tidak tega, selalu muncul belas kasihnya setiap kali melihat orang yang terikat dengan roh jahat, orang yang kerasukan setan, ya, orang yang sakit, sakit lumpuh, sakit buta, ya, kusta, apapun penyakitnya, bahkan sekalipun orang yang sudah wafat, yang sudah meninggal pun Yesus pulihkan. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang ditulis oleh Faustina dalam buku hariannya. Baik, yuk saya minta tolong siapa yang mau membaca nih, 5:20. Malam Silakan. hari, Yuk. Yuk. jiwa yang sudah kulihat sebelumnya mengunjungi aku. Ia tidak meminta doa, tetapi mencela aku dengan mengatakan bahwa aku biasanya tampak amat sombong dan mencongkak. Dan sekarang engkau sedang mendoakan orang-orang lain, sementara engkau sendiri masih memiliki sejumlah cacat celah. Aku menjawab bahwa aku memang telah berlaku congkak dan sombong, tetapi aku telah mengakukannya dan telah melakukan penitensi untuk kekebalanku, dan bahwa aku mengandalkan kebaikan Allah. Kalau aku kadang-kadang jatuh lagi, dan itu tidak aku sengaja dan tidak pernah aku rencanakan, juga dalam hal-hal yang paling kecil. Kemudian, jiwa itu terus mencela aku sambil berkata, "Mengapa engkau tidak rela mengakui kebesaranku? Mengapa hanya engkau tidak menyanjung-nyanjung aku karena perbuatan-perbuatan besarku seperti yang dikerjakan oleh semua orang lain?" Ya, terima kasih Bro Helmi. Nah, teman-teman, ini cukup cukup serem ya kalau kita lihat percakapan antara Faustina dengan jiwa ini. Siapa gerangan? Nah, kita lihat ya. Waktu Faustina itu kan kita semua tahu Faustina mendapat karunia
bisa berkomunikasi dengan jiwa yang sudah wafat, terutama mereka yang masih di purgatorium yang memerlukan doanya. Dan jiwa-jiwa itu seringkali datang minta didoakan oleh Faustina. Nah, apa yang terjadi di sini? Jadi tiba-tiba ada jiwa yang dikatakan di sini udah kulihat sebelumnya pernah datang ya. Ia tidak minta doa hari itu ya, tetapi justru mencela. Nah, tadi kalau kita menyimak apa yang dikatakan Pak Enang, kalau kita nggak punya tujuan yang jelas ya, kita bisa mudah diombang-ambingkan oleh roh jahat. Tapi kita mau belajar dari Faustina. Faustina sungguh-sungguh matanya hanya tertuju kepada Tuhan saja. Dan dia hanya fokus mengandalkan kebaikan Tuhan saja. Sehingga karena tujuannya jelas, sehingga dia tidak peduli atau dia tidak lagi tergoda oleh bujukan-bujukan si jahat. Lihat di sini, terjadi percakapan ya. Seolah-olah nih roh jahat itu, ya kita sebut setan itu mau menghalang-halangi Faustina, menuduh diri Faustina. Lu ini siapa katanya kan? Kamu tuh orang yang sombong katanya gitu kan. Nah, congkak sombong. Tapi tujuannya si jahat supaya Faustina tidak lagi mendoakan jiwa-jiwa yang meminta pertolongannya. Nah, tetapi apa yang dikatakan Faustina? Faustina tetap dengan tujuannya. Mau terus-menerus mendoakan orang-orang atau jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan doanya. Maka Faustina tetap berpegang teguh pada doanya untuk menyelamatkan, membantu menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih ada di purgatorium. Nah, kita belajar di sini bagaimana Faustina tetap teguh, ya, tetap teguh mengandalkan kebaikan Tuhan dan fokus jelas tujuannya untuk mendoakan jiwa-jiwa. Nah, tetapi di sini Faustina juga mengakui bahwa kalau aku kadang-kadang jatuh, itu tidak aku sengaja dan tidak pernah aku rencanakan. Juga sekalipun hal-hal yang paling kecil. Ini menarik ya. Teman-teman, mari kita sadari bahwa sebenarnya seharusnya sudah layak dan sepantasnya kita sebagai murid-murid Yesus tidak boleh punya rencana jahat, tidak boleh mempunyai pikiran yang mau mencelakakan orang, ya. Tidak boleh kita punya niat jahat atau menjahati orang. Tapi kita harus tahu, who am I? Siapa saya? Tujuan saya di dunia ini untuk apa? Fokus. Kita diutus ke dunia ini oleh Tuhan, kita dilahirkan melalui orang tua kita, tapi jelas tujuannya kita diajak untuk menjadi tim Yesus, tim penyelamat dunia. Nah, maka syaratnya seperti Faustina, aku hanya mengandalkan kebaikan Allah saja. Ya. Nah, lalu setan di sini mulai nih. Mengapa engkau tidak rela mengakui kebesaranku? Mengapa hanya engkau yang menyanjung-nyanjung aku karena perbuatan besarku seperti yang dikerjakan oleh semua orang lain? Kemudian di sini menarik. Kemudian aku melihat bahwa ini adalah setan yang tampil dalam rupa jiwa itu. Teman-teman, setan itu bisa muncul kapan saja, di mana saja, lalu dalam wujud apa saja. Ini yang harus kita waspadai. Maka tadi kalau kita menyimak apa yang ditekankan terus-menerus oleh Pak Enang, kalau kita fokus, tujuan kita jelas, kita mau menjadi tim penyelamat Allah, tim Allah yang akan menyelamatkan dunia, maka semestinya kita pun punya feeling ya, suara hati. Nah, kita pasti punya suara hati, mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, ini yang terus-menerus sepanjang hidup kita harus melatih. Kita mau mendengarkan suara yang benar
Suara Roh Kudus atau suara setan yang selalu ingin menggagalkan karya keselamatan. Ya. Lalu Faustina menjawab, Faustina nggak takut dengan setan itu, dengan bujukan-bujukan iblis. Faustina nggak takut. Dia berani mengatakan, kemuliaan hanya pantas bagi Allah. Enyahlah engkau iblis. Jadi di sini menarik. Faustina sungguh tahu apa tujuannya, apa motivasinya dia, ya, mendoakan jiwa-jiwa, menolong jiwa-jiwa yang masih ada di purgatorium yang sedang menderita. Tetapi Faustina juga selalu siap kalau dia dibujuk oleh iblis. Dia sudah mempunyai peralatan perang, ya kan? Dan sekalipun si iblis minta disanjung, ya, diakui bahwa dia hebat, Faustina mengatakan kemuliaan hanya pantas bagi Allah. Enyahlah engkau iblis. Dan seketika itu juga katanya, jiwa itu jatuh ke suatu jurang yang mengerikan, yang tidak mungkin digambarkan. Nah, seperti Yesus juga kemarin mengatakan kan, bahwa orang-orang yang tidak mau mengikuti Yesus, ya, akhirnya akan dibuang. Yang tidak mau masuk ke pintu yang sempit, akhirnya akan dibuang masuk. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Begitu gambaran hal yang sangat mengerikan. Suatu kondisi, suatu tempat, sampai Faustina mengatakan suatu jurang yang mengerikan, yang tidak mungkin digambarkan. Dan aku berkata pada jiwa jahat itu bahwa aku akan menuturkan hal ini kepada seluruh gereja. Jadi sebenarnya Faustina ini menuliskan pengalamannya ini supaya kita semakin hati-hati. Ini menjadi warning buat kita. Hati-hati ya. Jangan sampai kita jatuh ke dalam bujukan si jahat. Nah, itu kira-kira. Syaratnya apa? Supaya kita tidak jatuh kepada bujukan-bujukan si jahat. Kita harus terus-menerus mengandalkan Tuhan. Kita harus fokus. Kita harus terus-menerus menyadari tujuan hidup kita apa. Nah, itu. Oke, next 1167, silakan. BHSF 1167. Setan telah menyatakan kepadaku bahwa akulah sasaran kebenciannya. Ia berkata, kepedihanku karena selamatnya 1000 jiwa lebih ringan daripada kepedihanku karena pewartaanmu tentang kerahiman Allah yang Maha Kuasa. Para pendosa yang paling jahat kini memperoleh kembali pengharapan dan berbalik kepada Allah. Sementara aku kehilangan segala sesuatu lebih dari itu dengan kerahiman Sang Maha Kuasa yang tak terbatas itu. Engkau sungguh-sungguh menganiaya aku. Aku mencatat betapa setan sangat membenci kerahiman Allah. Ia tidak mau mengakui bahwa Allah itu baik. Iya, terima kasih Bu Catherine. Teman-teman, Sama-sama. ini lebih jelas lagi bagaimana pertentangan antara Allah dan setan. Ya, setan sungguh-sungguh tidak pernah mau mengalah dengan Allah, walaupun dia seringkali kalah. Aneh ya. Nah, karena apa? Karena setan tidak pernah mau mengakui bahwa Allah itu Allah yang baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha rahim. Setan sangat membenci kerahiman Allah. Kenapa? Karena yang namanya Allah yang Maha Rahim adalah Allah yang selalu dan selalu memberikan belas kasihnya kepada jiwa-jiwa. Artinya Allah yang terus-menerus mencintai jiwa-jiwa. Allah yang tidak pernah membiarkan satu jiwa pun hilang dari genggamannya. Tetapi sebaliknya, setan itu selalu ingin menarik, ingin mengambil jiwa-jiwa dari genggaman Tuhan. Maka lihat di sini ya, setan mengatakan kepada Faustina bahwa dia paling benci itu kepada
kerahiman Allah. Ya. Dengan kerahiman Sang Maha Kuasa yang tak terbatas itu, engkau sungguh-sungguh menganiaya aku. Nah, jadi ini sudah sangat jelas antara Tuhan dan roh jahat itu selalu bertentangan dan jaraknya selalu berbeda. Kalau Tuhan kemarin mengatakan kalau mau ikut aku, kalau mau menikmati keselamatan kekal, hidup bahagia bersama Tuhan, itu kita harus berjuang untuk masuk ke pintu yang kecil, pintu yang sempit. Dan di situ dikatakan banyak orang yang mau masuk, tetapi tidak dapat. Nah, teman-teman, hari ini kita juga diingatkan lagi, sangat jelas kalau kita tahu tujuan kita. Ya, tadi Pak Enang selalu menekankan tujuan hidup kita kemana. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari saya mau ikut Yesus, I follow him, saya mau ikut dia. Dan memang betul syarat sebagai pengikut Kristus, murid Yesus. Pertama, sangkal diri, hilang ego kita. Yang kedua, pikul salib. Selama kita menjadi pengikut Kristus, pasti dimusuhi. Setan tidak pernah tinggal diam. Ya, jadi terus-menerus setan itu berusaha untuk mempengaruhi kita, membelokkan kita dari fokus, dari tujuan hidup kita kepada Tuhan. Jadi di sini saya kemarin terus-menerus membayangkan perebutan ini. Setan dan Tuhan itu merebut jiwa. Siapa yang mau diselamatkan, itu kita harus berpegang erat, ya, harus mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tidak berpegang erat, nah di situ setan menarik kita, kita akan lemah dan akhirnya kita jatuh ke tempat yang mengerikan tadi digambarkan oleh Faustina, jurang yang sangat mengerikan, dan di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Nah loh, tetapi Yesus mengatakan kalau kamu ikut aku, ya, memang syaratnya harus berjuang. Berjuang di sini memperjuangkan kesetiaan dan ketaatan kita sebagai murid-murid Yesus. Kuncinya hanya dua, taat dan setia. Kalau kita tidak taat, kalau kita tidak bisa setia, ya sudah. Pasti kita ditarik dengan mudahnya oleh setan. Karena setan memiliki pintu yang lebih besar, yang mudah masuk. Tapi untuk ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib, dan kita diajak untuk mengikuti Yesus. Ikut Yesus kemana? Ikut Yesus untuk menderita, ya, ditolak, ya, penderitaan, ya, itu pasti, ya. Jadi teman-teman, kita diingatkan terus-menerus agar supaya kita jangan takut menghadapi ujian apapun itu. Jangan takut menghadapi badai. Tadi Pak Enang kan juga mengatakan, sekalipun ada badai, kita tetap harus berpegang erat kepada Tuhan. Dan kita semua tahu siapa Tuhan kita. Tuhan kita, Tuhan Yesus yang Maha Rahim, Maha Dahsyat, Maha Kuasa. Sampai badai aja berhenti. Waktu Yesus mengatakan, berhenti. Dia berhenti. Tenanglah, tenanglah. Danau itu juga tenang, tidak lagi ombaknya mengerikan mau mengombang-ambing penumpang yang ada di kapal. Tetapi bersama Yesus kita dimampukan untuk terus-menerus mendapat kekuatan. Ya, oke, menarik di sini. Nah, 13:38, silakan. BH SF 1338. Sementara aku menulis kata-kata ini, aku mendengar teriakan setan. Ia sedang menuliskan segala sesuatu, dan karena itu kita kehilangan banyak sekali. Jangan menulis tentang kebaikan Allah. Ia tidak peduli, dia tidak adil. Dan sambil menjerit berangasan, mereka menghilang. Iya, baik. Terima kasih Bu Agnes. Ingat tadi Yesus itu waktu di dunia bekerja terus-menerus siang malam, keluar masuk desa kota untuk apa? Untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan orang-orang, ya. Nah,
banyak sekali zaman itu eh, digambarkan di dalam Perjanjian Lama juga banyak, Perjanjian Baru juga banyak, di mana kisah orang yang kerasukan setan, ya kan? Nah, maka Yesus juga mengingatkan untuk kita semua bahwa setan memang ada, tetapi jangan takut, ya. Nah, di sini pengalaman dari Faustina, ya. Waktu Faustina menuliskan tentang kebaikan Tuhan, Faustina menuliskan tentang eh, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, akan karya-karya penyelamatan Tuhan, ya, itu setan kepanasan, panas hatinya, setan beringas. Setiap kali Faustina mewartakan tentang Allah itu baik, Allah itu Maha Rahim, itu setan yang nggak terima. Maka di sini dikatakan, sementara aku menulis, kata Faustina, aku mendengar teriakan setan yang teriak-teriak ya untuk menghalangi Faustina supaya menggagalkan Faustina, mengacaukan pikiran Faustina supaya dia berhenti, supaya tidak lagi menulis apa yang di dalam buku harian Faustina itu. Tetapi, tetapi, hmm, tetapi kita lihat di sini apa sebenarnya alasan setan itu? Kok nggak boleh Faustina nulis? Si setan mengatakan, jangan menulis tentang kebaikan Allah. Nomor yang sebelum ini, ini tadi, ia tidak mau mengakui bahwa Allah itu baik. Jadi, setan itu tidak suka kalau orang mau mengakui kebaikan Allah. Setan itu tidak suka kalau semua orang mengandalkan kebaikan Allah. Nah, makanya dia terus-menerus siapa saja ya. Ini Faustina udah meninggal, udah lama ya. Tahun 38 ya. Dia lahir 38 5 Oktober 38 dia meninggal dan sampai saat ini setan tetap bekerja. Semakin kita berusaha, semakin kita menyadari tugas kita mewartakan, menyebarluaskan tentang kerahiman Allah, jangan enak-enak. Kita harus waspada. Kita harus lebih mengandalkan Tuhan. Pegang kuat tangan Tuhan. Karena saya pun mengalami, orang itu semakin naik ke atas pohon, itu anginnya juga makin kencang. Kalau kita nggak berpegang teguh pada batang utamanya, kita pasti akan terjatuh. Nah, setan juga begitu. Terus-menerus ibaratnya tarik-tarikan ini dengan Yesus. Yang ditarik adalah kita-kita ini. Semakin kita dekat dengan Yesus, dia tarik kita supaya kita jatuh. Tetapi Yesus mengatakan, kalau kamu di pihakku, kalau aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, siapa yang sanggup melawan? Nggak ada. Karena kita bukan melawan dengan kekuatan kita, tetapi Yesus yang melawan setan. Maka teman-teman, mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Faustina. Semakin setan mengganggu, semakin Faustina menyatukan diri siang malam, terus-menerus sepanjang hari. Itu hanya fokus kepada Yesus saja. Sehingga apa yang terjadi? Nah, setan itu menjerit dengan berangasan dan mereka menghilang. Menjerit karena kalah, ya. Kalah. Oke. Nah, sekarang nomor berikutnya 1465, silahkan. BHSF 1465. Ia menampakkan diri dalam suatu wujud menakutkan dan berkata kepadaku, "Jangan berdoa untuk orang-orang berdosa, tetapi untuk dirimu sendiri karena engkau akan dihukum." Tanpa memperhatikan si setan, aku terus berdoa dengan menggandakan kepedulianku bagi orang-orang berdosa. Roh jahat itu berteriak dengan ganas, "Oh, seandainya aku punya kuasa atas engkau." Lalu ia menghilang. Aku melihat bahwa penderitaan dan doa-doaku telah membelenggu setan,
dan merenggut banyak jiwa-jiwa dari genggamannya. Iya, makasih Sis Meli. Nah, teman-teman, ini menarik ya. Semakin nomor-nomor yang berikut saya temukan itu semakin seru. Semakin seru pertandingan antara setan dengan Tuhan. Lihat di sini ya. Aku melihat bahwa penderitaan dan doa-doaku, kata Faustina, telah membelenggu setan. Jadi setan kalah dengan apa? Dengan ketaatan, kesetiaan Faustina. Walaupun Faustina harus mengalami penderitaan. Tetapi karena fokus, karena tahu tujuannya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, maka Faustina tetap teguh, dia nggak takut dengan penderitaan. Dia nggak takut dengan siksaan. Asal yang penting, ya, bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, ini sangat jelas di sini dikatakan, penderitaan dan doa-doa Faustina itu telah membelenggu setan dan mengambil kembali, merebut banyak jiwa dari genggaman setan. Lihat teman-teman, ini yang sangat-sangat saya merenung dan saya berpikir, saya membayangkan, wih serem amat. Banyak jiwa yang ditarik-tarik sama Faustina, sama setan, ya, antara dia mau ikut Tuhan atau mau ikut setan. Maka teman-teman, inilah alasannya kenapa umat Katolik harus mendoakan. Semakin banyak mendoakan jiwa-jiwa yang masih di purgatorium. Karena orang yang sudah meninggal, jiwa atau orang yang sudah meninggal tidak bisa berdoa untuk dirinya sendiri. Maka kita yang masih hidup ini yang terus-menerus mendoakan. Karena kita nggak pernah tahu situasi di purgatorium seperti apa. Ya, bisa jadi pada saat itu masih ada pergulatan tarik-menarik antara si jahat dan Tuhan. Maka teman-teman, pentingnya kita menjadi silih. Kita mau sedikit menanggung penderitaan, yang penting menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita belajar dari Santa Faustina bahwa sungguh-sungguh kita tahu tujuan hidup kita itu apa. Kita dipilih oleh Allah, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Maka buat saya, setiap kali saya pelayanan kemanapun, saya tidak pernah peduli dengan jumlah. Saya nggak tergiur dengan iming-iming pesertanya ratusan. Nggak. Saya mengatakan kepada Tuhan, ini kan ladangnya Tuhan. Yang memanggil itu Tuhan, ya. Yang memilih juga Tuhan. Jadi sudah, saya nggak peduli dengan banyaknya, karena Yesus sendiri mengatakan lebih baik sedikit tapi kualitas hidupnya itu benar daripada kuantitas. Banyak tapi mereka hanya semu-semu saja, nggak ada gunanya. Maka teman-teman, melalui kelompok kecil ini, Yesus mengajarkan kepada kita juga untuk taat dan setia seperti Santa Faustina. Sekalipun dia menderita, dia tetap teguh, berpegang teguh, ya. Dia bisa memenangkan dari godaan si setan. Sampai akhirnya roh jahat itu mengatakan, "Oh, seandainya aku punya kuasa atas engkau." Jadi di sini setan pun mengakui bahwa dia tak berkuasa. Nah, kalimat ini, "Oh, seandainya aku punya kuasa atas engkau." Lalu setan itu menghilang. Maka saya mencoba membuat temanya Allah berkuasa atas setan. Karena setan sendiri mengatakan aku tidak punya kuasa untuk menguasai manusia. Nah, ya kan? Jadi teman-teman, mari terus-menerus kita belajar seperti Santa Faustina, ya. Belajar untuk terus-menerus mengandalkan Tuhan. Tadi kan Faustina mengatakan yang bisa eh, menguatkan Faustina karena Faustina eh, berpegang kepada Tuhan, ya. Kemuliaan hanya pantas bagi Allah,
enyahlah engkau iblis. Nah, jadi jangan sampai kita tergoyahkan oleh godaan-godaan si iblis. Nah, teman-teman, di sini juga Faustina mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk terus-menerus berdoa, ya. Ini nomor ini belum ya. Sebentar. Oke. 13:38 sudah ya. Meli tadi baca yang ini ya, Meli? 1465, Bu. 1465. Nah, di sini lihat ya. Faustina mengatakan apa? Fokus. Fokus, tahu tujuannya apa dan fokus hanya kepada Yesus. Maka dia mengatakan, tanpa memperhatikan si setan, aku terus berdoa dengan menggandakannya. Dengan terus-menerus malah melipat gandakan doa-doanya. Ya, semakin dia berbelas kasih kepada orang-orang yang berdosa. Nah, semestinya begini, walaupun setan mengatakan, lo ngapain mendoakan orang lo nya sendiri aja sebentar lagi juga pasti dihukum kok, lo nya sendiri juga berdosa kok. Nah, tadi Pak Enang juga udah memberi contoh kalau halangan-halangan atau godaan-godaan setan, ya kan? Mau pergi gereja udah niat nih, dari rumah udah rapi, ketemu temen di jalan, kita makan aja yuk, ini kan minggu nih, kita makan dimsum yuk. Udah lama kan kita nggak bisa ngobrol nih, gitu kan. Kita langsung berapa detik kita berpikir itu gontok-gontokan antara dia nggak ya ke gereja apa makan dimsum nih, gitu ya. Nah, tapi kita belajar seperti Santa Faustina, harus bisa mengatakan bahwa enyahlah engkau iblis dan fokus hanya kepada Yesus. Nah, kita belajar apa dari Faustina? Faustina memberi contoh, tanpa memperhatikan si setan, aku terus berdoa dengan menggandakan kepedulianku bagi orang-orang berdosa. Faustina semakin jatuh cinta kepada jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan doa-doanya. Dan dia menyadari hidupnya di Faustina ini untuk orang lain juga, untuk menyelamatkan orang lain. Apa yang bisa dilakukan oleh Faustina? Kita tahu siapa itu Faustina. Suster yang sangat sederhana, yang hanya sekolah 2,5 tahun, ya kan? Kelas 3 aja belum sampai selesai, belum kenaikan kelas. Terus sekolahnya tutup karena Perang Dunia Kedua dan memang kondisi keluarganya nggak mampu, sehingga Faustina kerja menjadi pembantu di kota. Nah, Faustina yang tidak berpendidikan tinggi, tetapi dia punya hati yang sungguh-sungguh, hati yang benar-benar mulia. Dia mau berkorban untuk mendoakan orang lain. Dia mau menjadi silih, dia mau rela menderita asal dia bisa menyelamatkan banyak jiwa. Dia tidak mempedulikan dirinya sendiri, tetapi dia fokus untuk menyelamatkan orang lain. Nah, teman-teman, inilah praktek syarat mengikut Yesus, sangkal diri. Faustina menyangkal dirinya luar biasa dan terus-menerus. Bukan untuk aku, tapi demi orang lain. Bukan menyelamatkan keluargaku saja, tapi juga mau menyelamatkan seluruh jiwa, bahkan yang tidak kenal sekalipun. Faustina begitu murah hati. Faustina begitu peka dan selalu tergerak hatinya untuk menyelamatkan orang-orang yang jiwa-jiwa yang menderita. Nah, teman-teman, hari ini kita diajak merenungkan bagaimana supaya kita bisa mengatasi godaan-godaan si iblis. Dan akhirnya kita fokus untuk menjalani kehidupan kita, fokus sampai tujuan kita tercapai, sampai menuju pintu yang sempit. Nah, maka dalam kondisi saat ini, masih di dunia yang masih makin hari makin mengerikan karena godaan-godaannya banyak, maka teman-teman kita membutuhkan komunitas. Kita membutuhkan pertolongan-pertolongan dari orang lain. Kenapa? Kalau kita sendirian, kita pasti akan lemah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau sendirian, itu pasti kita lowbat, gangguannya banyak. Contoh yang sederhana,
ya kan? Ini nih HP. Ini bahaya ini HP ini. HP ini sangat, ini menurut saya ini roh jahat yang canggih, ya kan? Kita udah janji nih, jam 7 kita mau buka kitab suci, kita mau merenungkan sabda Tuhan. Tapi jam 7:05 ini masih asyik baca WA. Terus suara iblis mengatakan, ada bacanya kitab suci besok aja, besok juga ada waktu kok. Ini lagi asik nih. Wow, makin asik lagi dikirimi TikTok sama teman-teman, ya kan? Ini TikToknya bagus ini. Dilihat ya, seru loh. Wah, sudah. TikToknya belum selesai. Ada lagi, ting dong, masuk lagi dari grup lain. Ini loh ada YouTube lagi ngetren, lagi bagus. Terus, 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 terus. Akhirnya apa yang terjadi? Sehari itu lenyap. Hari itu kita melupakan, kita tidak membaca sabda Tuhan, kita tidak merenungkannya, kita asik dengan yang namanya HP. Wih, keren nggak? Dan itu terjadi, coba ya. Saya pun mencoba. Saya mencoba untuk 1 bulan kemarin, bulan Rosario kan ya, hari ini terakhir ya. Saya mencoba menghitung, membuat catatan kecil. 1 bulan, harusnya selama 1 bulan 30 hari itu saya Rosario. Terus, niatnya. Tapi ternyata bolong, 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 bolong. Lalu kenapa saya bolong? Ternyata ini yang membuat saya bolong. HP, gawat beneran dah. Jadi memang iblis itu sampai detik ini masih ada dan terus-menerus mengganggu kita, menarik kita supaya kita lebih jauh lagi dari Tuhan. Tapi teman-teman, hari ini Faustina mengajak kita semua untuk comeback, kembali mencari jalur yang sebenarnya. Kita harus mencari jalan yang benar sampai akhirnya kita ketemu pintu yang sempit. Wah, itu ya. Jadi hari ini sengaja saya hanya 4, tetapi kalau kita renungkan mengerikan. Dan ini dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini, godaan iblis masih tetap berlanjut. Dan iblis tidak pernah mengenal putus asa. Hebatnya iblis tidak pernah putus asa. Dia gagal hari ini, nanti sore lagi. Dia gagal besok pagi, besoknya lagi. Terus, 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 terus. Dan akhirnya lama-lama kita terjerat. Bukannya setan yang berangasan pergi menghilang, kitanya yang akhirnya menghilang dari peredaran, dari jalannya Tuhan. Wow, ngeri. Jangan sampai itu terjadi ya. Maka teman-teman, kita masih punya banyak waktu. Saya sengaja hanya sedikit supaya kita bisa sharing, supaya kita bisa meneguhkan iman kita dengan pengalaman-pengalaman dari teman-teman kita. Silakan, saya kembalikan ke Sri. Ya,